Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 pada tugas soal model AKM pada halaman 348 sampai 350 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Namun terlebih dahulu, alangkah baiknya kalian membaca teks rujukan informasi yang mengenai teknologi sel punca atau stem cell untuk menjawab soal nomor 1 ini dan soal 5 berikutnya. Untuk perintah soal pertama ini, berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat mengenai sel punca pada 5 pernyataan yang ada ini, Gen. Dan berikut ini adalah hasil analisis untuk pernyataan yang dianggap benar. Untuk pernyataan pertama yang dianggap salah, karena pada cairan ketuban dan tali pusat ditemukan perinatal stem cell yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai tipe sel. Perinatal stem cell tidak termasuk sel punca embrionik karena tidak diambil dari embrio tahap blastosis, tetapi dari jaringan yang terbentuk di sekitar kelahiran, yaitu seperti tali pusat dan plasenta. Kedua, ini pernyataan yang dianggap benar, yang mana sel punca dewasa seperti sel punca hematopoietik berasal dari jaringan yang mengalami maturasi, seperti sum tulang, darah perifer, dan darah tali pusat. Ketiga, ini pernyataan yang dianggap benar juga, di mana sel punca hematopoietik dapat berdiferensiasi menjadi seluruh sel darah, seperti trombosit, neutrofil, limfosit B, dan T. Untuk pernyataan keempat ini dianggap salah, sel punca dewasa dapat ditemukan di antara sel-sel lain yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Sel punca embrionik terbentuk pada tahap blastosit, bukan sel punca dewasa. Dan untuk pernyataan terakhir yaitu kelima, ini juga dianggap salah, di mana potensi sel punca dalam aplikasi klinis yaitu dipercaya untuk mengatasi penyakit degeneratif yang bersifat irreversible. Contohnya adalah stroke, Alzheimer, diabetes mellitus, aterosklerosis, dan kanker darah atau leukemia. Jadi stem cell dapat berpotensi digunakan untuk mengobati kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Dengan kita masuk ke soal kedua berikut, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan karakteristik stem cell embryonik. Dengan berikut adalah hasil analisisnya, di mana untuk pernyataan pertama dianggap salah, karena stem cell embryonik atau hanya terdapat pada embrio tahap awal, sedangkan sum-sum tulang belakang mengandung stem cell dewasa. Lanjut untuk pernyataan kedua, ini dianggap benar karena stem cell embryonik bersifat pluripotent sehingga bisa menjadi sel saraf, otot, darah, dan lain-lain. Untuk pernyataan ketiga dianggap salah. Justru stem cell embryonik lah yang bisa berubah menjadi sel hematopoietik yang membentuk sel darah. Lanjut untuk pernyataan keempat dianggap benar karena stem cell embryonik memiliki daya proliferasi yang sangat tinggi sehingga tumbuh tanpa kontrol dan dapat menyebabkan tumor. Lanjut untuk pernyataan kelima juga dianggap benar karena stem cell embryonik bisa memperbanyak diri tanpa kehilangan sifat pluripotennya. Kemudian kita masuk ke soal ketiga berikut ini. Perhatikan sifat sel berikut yang ada 6. Nah, diabetes mellitus merupakan penyakit yang diderita oleh banyak orang di seluruh dunia. Terapi injeksi insulin untuk pengobatan pasien hanyalah bersifat sementara dan simptomatik atau meringankan gejala penyakit. Oleh karena itu, diperlukan cara penyembuhan yang bersifat permanen, yaitu dengan transplantasi sel punca. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh sel punca yang dapat dipergunakan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian, kita bisa fokus pada opsi A 135. Jadi berdasarkan teks teknologi sel punca, karakteristik sel punca yang dapat digunakan untuk terapi diabetes mellitus ini pertama memiliki inti sel, ketiga belum diferensiasi, dan untuk pernyataan kelima mampu bereplikasi. Di mana pernyataan satu ini benar karena sel punca memang sel eukariotik yang memiliki inti sel. Ketiga dianggap benar karena sel punca masih bisa berubah menjadi berbagai jenis sel, termasuk sel pankreas penghasil insulin.
Dan pernyataan kelima dia nggak benar karena sel punca dapat memperbanyak diri untuk membentuk sel baru yang dibutuhkan tubuh. Jadi terapi sel punca ini khususnya pada penderita diabetes bertujuan untuk menggantikan sel beta pankreas yang rusak sehingga diperlukan sel yang belum berdiferensiasi, memiliki inti sel dan mampu bereplikasi. Ini sesuai dengan pernyataan 135 pada opsi A. Kemudian kita masuk pada soal keempat berikut ini. Jelaskan mengapa sel punca dewasa memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan sel punca embrionik. Oke? Berikut ini adalah kekurangan sel punca dewasa dibandingkan sel punca embrionik. Pertama, terkait kemampuan diferensiasi yang terbatas. Jadi sel punca dewasa itu bersifat multipoten sehingga hanya dapat berdiferensiasi menjadi jenis sel tertentu dalam satu golongan. Misalnya sel darah ya sel darah, sel saraf ya sel saraf. Sebaliknya, sel punca embrionik bersifat pluripoten sehingga dapat berkembang menjadi semua jenis sel dalam tubuh. Kedua, jumlahnya sedikit. Nah, sel punca dewasa hanya ditemukan dalam jumlah sangat terbatas di jaringan tubuh seperti di sumsum tulang, otak atau darah tali pusat. Nah, sementara itu, sel punca embrionik dapat diperoleh dalam jumlah besar dari embrio pada tahap blastosit. Ketiga, tingkat proliferasi lebih rendah. Jadi sel punca dewasa memiliki kemampuan proliferasi atau perkembangbiakan yang lebih lambat sehingga lebih sulit untuk diperbanyak di lab laboratorium. Sebaliknya, sel punca embrionik memiliki daya proliferasi tinggi yang memungkinkan pertumbuhan dan penggandaan yang lebih cepat. Kemudian keempat, terkait risiko mutasi dan penuaan sel. Nah, karena berasal dari tubuh yang telah berkembang, sel punca dewasa lebih rentan terhadap mutasi DNA dan penuaan sel dibandingkan sel punca embrionik, yang mana hal ini dapat membatasi efektivitas terapi berbasis sel punca dewasa. Dan terakhir, lebih sulit diekstraksi karena sel punca dewasa ini biasanya berada di dalam jaringan tubuh yang sulit diakses. Contohnya yang sumsum tulang atau otak, sehingga pengambilannya lebih invasif dan sangat menyakitkan. Jadi sebaliknya, sel punca embrionik lebih mudah diperoleh dari embrio tahap awal. Kemudian kita lanjut ke soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Nah, mengapa penyimpanan stem sel darah tali pusat sangat penting? Berikut adalah pembahasannya, Gen. Yang mana pertama, sumber sel punca yang berharga. Karena mengandung banyak sel punca hemapoietik yang dapat digunakan untuk terapi berbagai penyakit. Kedua, potensi pengobatan beragam yang dapat digunakan untuk mengatasi leukemia, anemia aplastik, kelainan genetik darah, dan penyakit autoimun. Tiga, minim resiko penolakan. Sel dari DPT lebih kompatibel dengan tubuh sendiri atau saudara kandung yang mengurangi resiko reaksi imun. Keempat, proses pengambilan tidak menyakitkan karena DPT ini diperoleh tanpa prosedur invasif, berbeda dengan pengambilan sel punca dari sumsum tulang ataupun otak. Kelima, dapat disimpan lama, yang mana penyimpanan dalam kondisi kriopreservasi memungkinkan sel tetap layak digunakan di masa depan untuk terapi regeneratif. Dan itulah pembahasan sekelas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 di sesi tugas soal model AKM pada halaman 348 sampai 350 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.